Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Sadewa Ramadhani, dari kelas TIF RP25D, akan mempresentasikan mengenai data QWW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini agar pemahaman saya dan juga yang lain menjadi paham mengenai data QWW ini, struktur data ini. Apa itu data QWW? QWW atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrean adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur ini adalah first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Fungsi dari data ini yaitu untuk mengatur dan mengelola antrean, tugas atau operasi secara efisiensi. Semisal dalam sistem komputasi, ia digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrean pesan, dan manajemen sumber daya. Di sini ada jenis-jenis data dari QWW. Yang pertama, berdasarkan implementasinya. Di poin pertama ini, linear atau simple QWW. Elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Pada poin kedua, circular QWW mirip dengan jenis linear, tetapi ujung barisan terhubung satu sama lain menciptakan struktur antrean yang berputar. Yang kedua, ada berdasarkan penggunanya. Pada poin pertamanya, priority QWW. Setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Pada poin kedua, ada double-ended QWW atau DQWW. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrean. Selanjutnya ada dari keuntungan data QWW. Data QWW berjumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Proses insert dan delete dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in first out atau FIFO. Efisien dalam menangani tugas berdasarkan urutan kedatangan. Nah, pada keterbatasan ini saya mendapatkan dua keterbatasan dalam data QWW. Yang pertama ada efisiensi untuk pencarian elemen tertentu dalam antrean. Yang kedua memerlukan alokasi memori yang cukup untuk menyimpan antrean. Selanjutnya ada dari implementasi data QWW. Di sini saya mengambil contoh implementasinya dalam antrean. Yang pertama saya membuat kelas yang bernama QWW. Selanjutnya ada fungsi init. Di sini digunakan untuk konstruktor yang dijalankan saat objek dibuat. Selanjutnya di dalam fungsinya terdapat save item atau antrian yang disimpan di dalam bentuk list kosong. Yang kedua ada fungsi dari isEmpty yang digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong, mengembalikan benar jika panjang list kosong, salah jika dalam listnya tuh ada isinya. Yang ketiga ada enqueue yang digunakan untuk menambahkan elemen ke belakang antrian serta menambahkan append untuk menaruh item di akhir list. Yang keempat ada fungsi dequeue untuk mengambil elemen dari depan antrian. Di sini juga menggunakan pop untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama list.
Yang ketiga, jika kosong, maka akan mengembalikan pesan queue is empty atau queue kosong. Yang kelima ada fungsi size atau ukuran yang digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen ke dalam antrian. Selanjutnya yang keenam ada contoh pengguna. Digunakan untuk membuat objek antrian yang dari kelas queue. Di sini saya memasukkan antrian.queue pelanggan 1 sampai 3 dengan menambahkan 3 pelanggan ke dalam antrian. Selanjutnya menampilkan jumlah elemen dengan hasilnya itu 3. Selanjutnya mengambil elemen pertama menggunakan FIFO first in first out dan hasilnya adalah pelanggan pertama atau pelanggan 1. Setelah itu setelah satu elemen keluar, ukuran antrian menjadi 2. Konsep dari implementasi ini adalah yang pertama, queue bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen yang pertama keluar, cocok digunakan untuk simulasi antrian kasir, printer, atau sistem penjadwalan. Selanjutnya dari kesimpulan yang saya dapatkan di materi ini adalah pemahaman tentang struktur data queue menjadi kunci untuk mengoptimalkan efisiensi dan kerja aplikasi. Materi ini menjelaskan bahwa ia adalah struktur data yang mengatur elemen data dengan prinsip first in first out atau FIFO serupa dengan antrean di kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat mempelajari fungsi, jenis-jenis, beserta kekurangan dan kelebihannya. Kita juga telah melihat contoh implementasi sederhananya, memperlihatkan bagaimana struktur data ini dapat digunakan dalam konteks antrian pelanggan pada kasir. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengimplementasikan konsep struktur data yang tepat dalam proyek-proyek aplikasi yang kita kembangkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi aplikasi dan juga menjadi software engineering yang handal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.